Selamat hari Minggu, keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada hari Minggu ini, tanggal 24 Januari 2021, kita masih bersama-sama ibadah secara online di rumah masing-masing. Oleh karena kita dihimbau bersama oleh pemerintah dalam rangka PSBB Jawa dan Bali. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berkurang dan sehingga pada minggu-minggu mendatang kita bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di Rumah Tuhan Gereja Baptis Indonesia Efrata. Sebelum pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan semua di dalam tangan kasih karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami masih dikumpulkan bersama-sama walaupun secara online. Keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata, kami serahkan untuk ibadah minggu ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Allah memimpin menuntun dengan penyertaan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang bekerja dalam segala suatu hal, sehingga semuanya diberkati, disertai dengan tangan kasih kuasa-Mu. Berkati seluruh keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata Kediri. Tuhan pimpin satu persatu daripada kami, sehingga kami diberkati dengan penyertaan anugerah. Karena kami mempunyai Allah yang selalu menyertai, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian, tetapi selalu bersama-sama dengan kami senantiasa. Pada minggu ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan memakai kami, supaya kami menjadi orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memahami kebenaran firman-Mu, melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami, dan kami membagikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Seperti kami dengan tulus ikhlas mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami menyerahkan ibadah secara online pada hari Minggu ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata, pada tahun ini kita mempunyai tema yang baru, yaitu keluarga Allah yang diciptakan baru di dalam Kristus, yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, berarti keluarga Allah yang mau diciptakan baru harus tinggal di dalam Kristus. Siapakah Yesus Kristus itu? Kita telah belajar bersama-sama dan mengalami bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah yang dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43, firman Tuhan menegaskan seperti ini, tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita telah belajar minggu yang lalu tentang seorang yang merupakan tipologi dari Yesus Kristus, yaitu seorang tokoh yang bernama Yosua. Yosua adalah gambaran atau tipologi dari Yesus Kristus. Apa yang merupakan tipologi atau gambaran dari Yesus Kristus? Yang pertama, Yosua mempunyai arti nama yang sama dengan Yesus Kristus. Yang kedua, Yosua membawa umat Allah masuk ke tanah Kanaan. Yesus Kristus membawa umat Tuhan masuk ke Kanaan surgawi. Yang kita pelajari minggu yang lalu adalah Yosua menggantikan Musa, Yesus Kristus menggantikan hukum Taurat. Dan pada minggu ini kita belajar tentang tipologi yang keempat, yaitu untuk masuk tanah perjanjian, Yosua harus melalui sungai Yordan. Yesus Kristus juga harus melalui kematian untuk membawa kita masuk ke dalam surga. Yosua pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, saya akan membacakan bersama-sama. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat
perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat yang ke-16, maka berhentilah air itu yang mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat yang ke-17, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, kalau kita melihat peristiwa masuknya umat Tuhan ke tanah perjanjian, itu dilakukan sama seperti umat Tuhan ketika keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Ketika keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan sesuatu hal yang tidak mungkin. Ketika dia dikejar oleh tentara Fir'aun yang ada di belakang, di kanan dan kiri sudah tidak akan bisa lagi, dan di depan di situ ada laut yang sangat luas, yaitu Laut Teberau, disebut sebagai Laut Merah. Dan itulah yang terjadi ketika setiap kita, kemungkinan kita juga menghadapi permasalahan. Di belakang ada masalah, di tengah ada masalah, di samping ada masalah, dan di depan kita juga ada permasalahan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ketika semua sekelilingnya tidak ada jalan keluar, maka Allah membuat jalan yang luar biasa. Terbelahlah Laut Teberau itu, sehingga yang harusnya tidak bisa dilewati menjadi bisa dilewati. Yang harusnya tidak bisa diseberangi menjadi bisa diseberangi. Yang harusnya tidak akan mungkin dilakukan, tetapi mungkin dilakukan oleh Tuhan. Dan ketika Yosua memimpin umat Israel untuk masuk tanah perjanjian juga sama. Pada waktu mau masuk ke tanah Yeriko, tanah perjanjian, ada yang namanya sungai Yordan yang luar biasa lebarnya, yang luar biasa dalamnya. Sehingga ketika mau masuk ke situ, tidak akan mungkin bangsa itu akan menyeberanginya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika para imam mulai melangkahkan kaki dengan tabut perjanjian itu, maka terjadi peristiwa yang sama dengan yang terjadi di Laut Teberau. Sungai Yordan itu terbelah menjadi dua, dan daerah yang basah itu sekarang menjadi kering, dilewati oleh umat Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa sama? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, diperlakukan dengan peristiwa yang sama, yaitu terbelahnya sungai Yordan dan terbelahnya Laut Teberau. Ada dua peristiwa yang sama menggambarkan arti yang sama. Arti yang sama ini adalah menggambarkan atau melambangkan tentang baptisan. Ketika keluar dari tanah Mesir, umat Israel dibaptis lewat Laut Teberau. Dan sebelum masuk tanah perjanjian, umat Israel dibaptis lewat sungai Yordan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang 1 dan 2, Rasul Paulus menekankan kepada umat Tuhan di Korintus dan mengatakan seperti ini. Aku mau, ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Firman Tuhan mengatakan untuk menjadi pengikut, mereka semua telah dibaptis. Ketika mereka melewati Laut Teberau,
maka mereka menetapkan hati untuk mengikuti Tuhan lewat pimpinan Musa. Dan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mempunyai ketetapan hati untuk mengikut Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian. Baptisan melambangkan kepengikutan. Baptisan melambangkan ketetapan hati, mau mengikut, mau turut serta. Sama seperti ketika kita dibaptis di gereja. Pada upacara pembaptisan, ketika baptisan itu kita laksanakan, maka hati kita mempunyai ketetapan untuk mengikut Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baptisan melambangkan mau mengikut Tuhan, mau mengikut tuntunan pimpinan Tuhan. Sama seperti umat Israel mau mengikut Musa untuk menuju tanah perjanjian. Sama seperti umat Israel mau mengikuti Yosua untuk melangkah menuju tanah perjanjian Kanaan. Baptisan melambangkan tentang kepengikutan seseorang kepada orang yang dipercayai untuk dia ikuti. Yang kedua, baptisan melambangkan tentang perubahan baru. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua, baptisan ketika melewati Laut Teberau dan melewati Sungai Yordan, keinginan Musa sebagai pemimpin melihat kehidupan yang baru. Ketika dia dibawa dari tanah perbudakan, maka sudah menjadi hidup yang baru. Firman Tuhan mengatakan demikian juga kita akan dalam hidup yang baru. Dalam Roma 6 ayat yang keempat dikatakan orang yang sudah dibaptis maka mempunyai hidup yang baru, mempunyai pemikiran yang baru, ketergantungan yang baru. Sama seperti umat Israel tergantung kepada Tuhan dalam pimpinan Musa dan dalam pimpinan Yosua, kita pun juga menggantungkan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, arti dari baptisan itu adalah melambangkan penderitaan dan kematian Yesus Kristus supaya membawa manusia masuk ke dalam surga. Roma 6 ayat yang keempat tadi mengatakan seperti ini, dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Firman Tuhan mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Untuk menyelamatkan kita semua, Yesus harus dimatikan. Yesus harus dikuburkan. Yesus harus menderita penderitaan dan kematian. Supaya kita yang percaya dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Tipologi yang kita pelajari pada minggu ini adalah untuk memasuki tanah perjanjian, Yosua harus melewati Sungai Yordan. Dan untuk membawa umat Tuhan masuk ke dalam surga, Yesus Kristus harus melewati kematiannya supaya membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah sebagai umat Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita mengikut Dia dalam seluruh kehidupan kita. Karena baptisan melambangkan kemengikutan. Yang kedua, baptisan melambangkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang ketiga, baptisan melambangkan bahwa Yesus harus berkorban, harus mati dan bangkit, supaya kita juga mati dan bangkit dalam mengikut Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Di hari Minggu ini Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan kasih kuasa-Mu.
seperti keteladanan Yosua yang membawa umat Israel melalui sungai Yordan untuk masuk tanah perjanjian. Maka Tuhan Yesus juga harus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan supaya membawa umat Tuhan untuk masuk ke dalam tanah surgawi. Mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu. Kasih Tuhan memberkati kami dengan pimpinan tuntunan kasih karya-Mu yang luar biasa indah. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Efrata, Tuhan akan memberkati satu persatu dengan pimpinan tuntunan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percayakan semua di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Yang sekarang sedang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang sekarang sedang dalam kondisi permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Yang sekarang sedang memasuki masa usia lanjut Tuhan jaga dengan kuasa Tuhan. Yang hamil Tuhan akan memberkati buah kandungannya sampai melahirkan nanti dengan penyertaan anugerah-Mu yang luar biasa. Yang sudah lama lemah undur dan lemah iman Tuhan ketuk hatinya mendapatkan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami menyerahkan juga yang berulang tahun, berkati dengan pimpinan-Mu, panjang umur selalu Tuhan berikan, kesehatan, pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga selalu nyata bagi hamba-hamba-Mu yang percaya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Kita berdoa supaya minggu depan kita bisa berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah di Gereja Baptis Indonesia Efrata. Tetap jalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan kita tetap sehat bersama-sama dengan Tuhan. Maju Gereja Efrata. Haleluya.